Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayati adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatil ahibba uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyat ahlil jannah ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Apakah kalian mengira wahai manusia, kami menciptakan kamu secara sia-sia, tanpa memiliki arti, tanpa memiliki makna. Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Padahal kalian menyaksikan wahai manusia, berapa banyak orang yang mendahului kalian. Bukankah setiap kali ada yang meninggal, setiap kali ada yang wafat, Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah, inna lillah. Kalian mengatakan itu saudara sekalian. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kalian juga mengatakan, dan sungguh kita semua akan kembali kepada Allah. Tetapi mengapa perkataan ini belum dimaknai saudara sekalian? Tidak cukupkah firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Kalian wahai manusia, apakah kalian mengira kalian kami ciptakan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kalian mengira tidak akan kembali kepada Allah. Padahal kalian menyaksikan orang-orang sebelum kalian telah wafat. Mana nenek-nenek kalian? Mana kakek-kakek kalian? Mana orang tua kalian yang telah mendahului kalian? Tidakkah kalian mengambil ibrah bahwa mereka dari tanah dan kembali ke tanah, saudara sekalian? Baru-baru saya pulang dari Majene, saudara sekalian, mengisi daurah sakinah. Di daurah sakinah saya, saudara sekalian, ini kisah nyata, baru kemarin saya mengisi daurah sakinah. Ketika daurah sakinah, yang hadir adalah pasangan suami istri. Jomblo gak boleh ikut. Demi Allah, gak boleh ikut. Yang harus ikut yang punya pasangan, suami istri. Saya tidak mengenal siapapun di sana, kecuali ketua DPD-nya saja. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Saya mengisi sampai zuhur. Ikhwah dan akhwat. Akhwatnya dihijab di sebelah, istri-istri ini. Dan ikhwanya di depan saya. Setelah saya mengisi dari pagi sampai zuhur, lalu kemudian saya keluar, saya salami satu persatu yang ingin salaman. Saya terima yang mau foto, kita ajak. Setelah itu ikhwas kalian, pas saya mau keluar pintu, saya kemudian menyapa yang menjaga registrasi pendaftaran. Lalu kemudian dia mengatakan pada saya, Ustaz, saya menjaga registrasi Ustaz, Masya Allah, berapa anaknya? Saya tidak tahu, dan saya tidak kenal orang ini. Berapa anaknya? Sudah 4 Ustaz. Iya. Oh bukan, sudah 3 Ustaz. Iya. Dia katakan 3. Setelah itu saya keluar, hilang semua. Kemudian saya mengisi lagi asarnya, asar sampai maghrib. Setelah itu rehat, saya mengisi lagi isya sampai jam 10:30. Saya pulang. Subuh, setelah sholat subuh saya ditelepon, nomor yang tidak dikenal. Lalu dia mengatakan, Ustaz, sambil menangis, terisak-isak. Dia katakan, Ustaz, antum masih ingat sama saya Ustaz? Bilang, Afwan ini siapa? Saya kira ikhwah di Makassar. Iya. Karena yang sering ganggu saya ikhwah di Makassar. Kalau bukan temannya Baitur Rozak, temannya sahabat hijrah, sahabat hidayah, yang sering ganggu. Dan rata-rata curhatnya sama. Iya. Tentang apa? Tentang apa?
Akhwat. Iya. Makanya saya malas angkat telepon. Iya. Dan saya sumpah-sumpahin orang yang membagi nomor telepon saya tanpa seizin saya. Saya bilang, wah, iya. Pokoknya teman-teman yang tahu nomor telepon saya dan bagi tanpa seizin saya, susah nikahnya. Makanya nggak ada yang berani. Ikhwas sekalian, anak ditelepon. Dan kenapa juga saya mau angkat? Biasanya saya cuekin karena nggak ketahuan namanya. Paling mau nanya akhwat. Iya. Nanya terus nggak ada hasil, ikhwah. Iya. Nanti tuh ngabarin, Ustaz, khotbah nikah. Datang sekian, jam sekian, tanggal sekian. Datang kita. Iya. Orang yang nggak disengaja aja kemarin pinrang kita datangin. Apalagi kalau ada undangan. Iya. Bayangin itu kemarin pulang Majene. Iya. Sempet-sempetnya itu teman-teman di Pinrang cegat saya untuk khotbah nikah, ikhwah sekalian. Sempat-sempatnya, iya. Saya datang, saya singgah, iya, itu ada takdir yang bawa mobil kemarin. Iya. Saya singgah, iya, saya khotbah nikah, istri saya, anak saya, ibu mertua juga ikut nunggu, bayangin. Iya. Nggak dijadwal, nggak ada jadwal, nggak ada list, nggak sampai di manajemen juga. Iya, Swandi, sampai nggak? Nggak ada kan? Ada yang ngabarin? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Iya. Kita singgah. Tetapi ikhwah sekalian, subhanallah, sebelum itu kisah yang mengisahkan ya saya, sehingga saya mengangkat judul ini hari ini. Ya. Saya telepon, kenapa juga saya mau angkat? Saya angkat lalu dia sambil menangis lalu mengatakan, Ustaz, antum masih ingat saya? Saya bilang, siapa ini? Dia katakan, saya Ustaz yang jaga registrasi kemarin, Ustaz, yang depan pintu. Saya bilang, siapa? Sofyan, Ustaz, Sofyan yang jaga registrasi kemarin di Ikhwah habis Daurah Sakinah, Ustaz. Saya bilang, kenapa, akhi? Sambil nangis dia katakan, Ustaz, antum bisa tolong saya. Saya bilang, apa? Ya, saya bilang, dalam hati saya sudah curiga. Kenapa ada orang mau minta akhwat? Ya, sambil nangis-nangis. Ya, gak mungkin ini. Ini pasti serius. Iya, serius. Saya suudzon, tapi berubah jadi husnudzon. Dan saya menangis. Aslinya saya menangis. Dia kata, "Ana minta tolong Ustaz." Saya bilang, "Apa, akhi? Apa?" Bilang, "Antum bisa sholatkan jenazah anak saya." Itu tangan saya bergetar, ikhwah. Saya bilang, "Anak siapa?" "Anak saya, Ustaz." Saya bilang, "Kapan meninggalnya?" Lalu dia bilang, "Tadi malam jam 10, Ustaz. Makanya setelah sholat zuhur saya nggak ikut lagi segmen antum, Ustaz. Saya langsung pulang, langsung ke rumah sakit, Ustaz." "Lah kenapa kalau anak sakit, kenapa antum ikut daurah sakinah?" "Nggak ada tanda-tanda, Ustaz. Anak usia 7 tahun, akhi. Nggak punya tanda-tanda paginya, hanya demam biasa. Hanya demam biasa. 7 tahun lagi gemes-gemesnya." Subhanallah. Saya nggak pernah lihat. Saya bahkan sampaikan ke dia, "Antum kenapa harus datang daurah sakinah kalau anak antum sakit?" Dia katakan, "Tidak ada masalah, Ustaz. Demamnya demam biasa. Anak saya juga mengizinkan, tidak masalah." Subhanallah. Permintaannya apa? Agar saya mensolatkan jenazah anaknya. Itu tangan saya bergetar, akhi. Handphone ini mau jatuh. Subhanallah. Lalu saya katakan, insya Allah saya akan datang. Bahkan pagi ini tunggu saya di rumah. Saya akan melayat dulu pagi ini. Saya akan kunjungi antum. Sebelum nanti zuhur. Karena hari itu saya ada acara jam 9. Setelah dia nelpon saya langsung siap-siap. Saya ajak ibu mertua. Kita berangkat sama-sama. Subhanallah. Sampai di rumahnya, ikhwas sekalian. Saya masuk rumah kayu sederhana. Majene. Di tengah-tengah hutan seperti itu. Ya, kanan kiri pohon-pohon semua. Saya masuk. Saya dipeluk. Dia nangis. Kencang. Justru yang hebatnya, ibunya nggak meneteskan air mata. Subhanallah. Lalu dia katakan kepada saya, "Ustaz, sebenarnya saya punya anak 4, Ustaz. Tinggal 3. Sekarang tinggal 2. Jadi punya anak 4. Pertama perempuan, kedua perempuan, kemudian ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Yang kedua ini meninggal perempuan. Sekarang meninggal lagi laki-laki. Jadi tinggal anak pertama dan anak keempat. Bayangkan. Tetapi anak yang kedua yang meninggal ini perempuan, usianya masih 2 hari waktu itu. Kata orang tuanya, "Kami belum terlalu terpukul, Ustaz. Tetapi untuk anak ini, Ustaz, usia 7 tahun. Lagi ngafal Quran, lagi sekolah, lagi gemes-gemesnya. Selalu temani abinya ke masjid. Diambil oleh Allah usia 7 tahun. Perjalanannya singkat. Pagi sampai zuhur,
Iya, dia masih panas biasa. Setelah zuhur ditelepon orang tuanya pulang karena anaknya kejang-kejang. Ditemani, dikasih minyak, dikasih obat, tidak ada perubahan, tambah kejang-kejang. Maghribnya dibawa ke rumah sakit. Dari setelah maghrib sampai jam 10:30 malam, pas selesai saya mengisi daurah, pas meninggal itu anak. Subhanallah. Dan perjalanan sudah beristiqamah di atas hijrah sulit, sampai husnul khatimah datang menjemput ikhwas kalian, itu berat. Di usia yang belum balik dijanjikan oleh Rasulullah SAW tempat di surga. Belum ada dosanya anak ini, saya tahu. Tetapi yang namanya anak tetaplah anak, dan yang namanya orang tua tetap orang tua. Perasaan tidak bisa dibohongi ikhwas kalian. Subhanallah. Apa yang menjadi pemikiran saya ketika itu? Saya langsung berpikir ikhwas kalian, kalau Allah mau ngambil siapapun di antara kita, Allah nggak perlu memandang seberapa besar pengaruh kita, seberapa besar cinta orang yang ada di sekitar kita kepada kita. Allah nggak melihat siapa kita, seberapa besar ketakwaan kita atau seberapa besar dosa kita, Allah nggak melihat. Kalau Allah mengatakan sudah ajalnya, sudah saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah, tidak akan maju sedikit dan tidak akan mundur sedikit. 7 tahun saudara sekalian, 7 tahun. Setelah saya sholatkan, saya antar ke kuburannya jauh di atas gunung. Subhanallah. Seorang anak di usia 7 tahun. Yang terfikir langsung di benak saya, subhanallah, apa persiapan saya? Pulang-pulang Majene saya tidak ada lagi, hanya menjadi omongan orang. Karena seorang manusia itu, ikhwas kalian, hanyalah omongan orang-orang setelahnya. Ketika dia hidup mungkin orang-orang membicarakannya, tetapi tidak berpengaruh ikhwas kalian. Setelah meninggal dan setelah wafat, apa yang orang bicarakan tentangmu atau tentang wafatmu, tentang wafatnya seseorang, itulah jati dirimu dan itulah nilai dari hidupmu. Saudara sekalian, sampai sekarang kita masih menyebut nama Imam Bukhari dan kita mengangkat derajatnya. Sampai saat ini kita masih menyebut nama Imam Muslim dan kita mengangkat derajatnya karena keilmuannya. Sampai saat ini dan sampai detik ini kita masih menghinakan Fir'aun. Sampai detik ini masih kita menghinakan Qarun. Kenapa saudara sekalian? Kenapa mereka disebut-sebut padahal mereka sudah tidak ada? Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran wahai orang-orang yang cerdas, bahwa Anda adalah omongan orang-orang setelah Anda. Siapapun Anda hanya akan jadi omongan orang-orang setelah Anda. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran orang-orang yang meninggalkanmu ikhwas kalian. Pertanggungjawaban terberat saudara sekalian, amalan. Madza amilt? Apa yang kau lakukan? Itulah kenapa Allah mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan tanpa dimintai pertanggungjawaban? Mereka dihidupkan tanpa diuji. Mereka dihidupkan tanpa diberikan cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira wahai manusia akan masuk surga dengan mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan belum datang kepadamu ujian-ujian yang Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka terkena penyakit, mereka terkena fitnah, mereka terkena ujian, mereka mau dibunuh, mereka mau dicaci maki. Massathumul ba'sa, mereka terkena hinaan, olokan. Wad-dharra, mereka dibahayakan, mau dibunuh, sampai lari ke goa Rasulullah untuk bersembunyi, sampai hijrah ke Madinah. Enggak ada pesawat saudara sekalian, enggak ada bus, enggak ada kereta. Jalan Rasulmu, Rasulku, Rasul kita. Sampai digantikan di atas tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika mau dibunuh, dikepung. Kebayang gak kalau kemudian besok Anda dikepung dan mau dibunuh? Lalu hijrah menjadi jalan satu-satunya. Seorang yang bersabar 13 tahun di kota Mekah berdakwah harus hijrah karena mau dibunuh.
Maka Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mudah? Gak gratis surga, gak gratis. Demi Allah gak gratis. Panggilan azan aja engkau tolak, saudara sekalian. Bagaimana kalau panggilan jihad datang? Gak gratis. Kalau gratis, gak mungkin Yusuf dilempar ke sumur. Gak mungkin Musa dikejar-kejar Fir'aun. Gak mungkin Zakaria diuji lama gak punya anak. Gak mungkin Nabi kita mau dibunuh. Kalau surga gratis. Kapan mau hijrah saudara sekalian? Kapan mau hijrah? Kapan mau nyari hidayah itu kapan? Masih riba, alasannya belum ada pekerjaan. Ya Allah, setakut itukah dirimu kepada Allah? Setakut itukah dirimu tentang rezeki padahal engkau punya yang maha kaya? Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepadamu ujian-ujian yang Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka terkena ujian al-ba'sa' wad-dharra', mereka dibahayakan. Wazulzilu, mereka terombang-ambing di kanan, di kiri, difitnah di kanan, di kiri, diadu domba, dicaci maki, diolok-olok, semua lengkap. Cari ujian para nabi yang mudah, tidak ada saudara sekalian. Cari, entah yang diuji penyakitnya, entah yang diuji dengan kekayaannya, entah yang diuji dengan ketampanannya, entah yang diuji dengan berbagai macam ujian. Yang diuji dengan nikmat ada Sulaiman, ada Daud, ada Yusuf. Yang diuji dengan penyakit ada Ayub. Yang diuji dengan fitnah saudara-saudaranya Yusuf. Ada yang diuji dengan fitnah dakwahnya Nuh, Yunus. Ada yang diuji dengan lama memiliki anak keturunan Zakaria, Ibrahim. Tanyakan pada mereka betapa sulitnya melalui jalan itu. Bacalah kitabmu saudara sekalian, engkau akan menemukan bagaimana Rasulmu meniti jalannya. Bacalah kitabmu saudara sekalian, engkau akan menemukan nabi-nabimu meniti ujian-ujiannya. Engkau akan sadar, ternyata ujianmu selama ini belum ada apa-apanya saudara sekalian. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lanjutan ayatnya. Sampai kemudian Allah memberikan kepada kita gambaran bahwa ternyata orang-orang yang dahulu bersama Rasulullah SAW juga manusia, meski mereka generasi terbaik. Ternyata dahulu para sahabat yang membersamai Rasulullah SAW juga manusia, meski mereka generasi terbaik. Dalam hadis dikatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku kata Rasulullah. Sebaik-baik salaf adalah salaf yang hidup di zaman Rasulullah. Setelah itu salaf yang terbaik adalah salaf yang setelahnya. Kemudian setelahnya. Kita ini salaf keberapa? Lalu kemudian dengan mudahnya mentahdir satu sama lain. Hanya karena perbedaan. Kita ini salaf yang keberapa saudara sekalian? Lihat salaf-salaf terdahulu saja ikhwas sekalian. Generasi terbaik yang Allah katakan dalam ayat lanjutan ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan mudah masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, dan belum datang kepadamu, sedangkan belum datang kepadamu, masalul ladzina khalau min qablikum, perumpamaan ujian yang Allah telah berikan kepada orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka terkena ujian, wad-dharra, mereka dibahayakan, wazulzilu, mereka diombang-ambingkan dari kiri dan kanan, difitnah, diolok-olok. Lalu kemudian Allah katakan, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Subhanallah. Sampai dikatakan dalam ayat ini ikhwas sekalian, hatta yaqula ar-rasul, sampai berkata Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya ini ujian. Bukan keluhan. Rasulullah tidak mengeluh. Generasi itu tidak mengeluh. Tetapi ini adalah ungkapan manusiawi yang semua kita boleh bertanya tentang itu. Kapan kebenarannya kita akan menang? Kapan kemenangan akan datang?
Semua kita boleh menanyakan itu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul dan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika itu mengatakan dan bertanya, bukan mengeluh, bertanya. Apa pertanyaan mereka? Mereka bertanya, mata nasrullah? Mata, kapan? Nasrullah idza jaa nasrullah. Nasrullah, pertolongan Allah. Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah datang? Siapa yang bertanya? Rasul kita. Kurang kuat apa iman beliau? Beliaulah orang yang paling beriman dan paling bertakwa dan yang paling mengenal Allah. Bertanya dengan pertanyaan, mata nasrullah? Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah akan datang? Yang bertanya ke Rasulullah SAW, orang terbaik sepanjang zaman, dan yang bertanya adalah orang-orang yang sekitarnya. Hatta yaqula ar-rasul, nabi kita orang terbaik, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang sedang berada di sekitarnya. Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah datang? Setelah mereka diuji, setelah mereka dicaci maki, mau dibunuh, diombang-ambing dengan fitnah, mereka bertanya, mata nasrullah? Setelah semua perjuangan harta, jihad sudah di depan mata, mereka bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah datang? Dan indah Al-Quran, dan indah firman Allah dalam ayat ini. Karena ayat ini dimulai dengan am hasibtum, apakah kamu mengira, dan ayat ini ditutup dengan ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah, ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah begitu dekat? Bukankah pertolongan Allah begitu dekat? Ayat ini ditutup dengan apa? Bukankah pertolongan Allah begitu dekat? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, dan para orang sahabat generasi terbaik mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Allah langsung jawab di ayat yang sama, ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah dekat? Di ayat yang lain Allah mengatakan, alaisa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh sangat dekat, saudara sekalian? Anda tidur, bangun gak kerasa subuh. Alaisa subhu biqarib. Saudara sekalian, begitu dekatnya pertolongan Allah, seperti begitu dekatnya ajal menjemput saudara sekalian. Pertolongan dengan ajal berlomba mendatangi kita. Siapa yang akan kita jemput? Saudara sekalian, tidak ada yang bisa kita jemput kecuali dengan izin Allah. Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak, wahai manusia, illa ayyasha Allah, kecuali Allah juga berkehendak. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang kita tahu, saudara sekalian, apakah ajal yang lebih dulu datang atau taubat yang dulu lebih dulu kita jemput? Apakah ajal yang lebih dulu datang atau hidayah yang lebih dahulu kita jemput? Apakah ajal yang dulu menjemput ataukah kita yang lebih dulu menjemput ilmu? Hidayah, ilmu, taubat Anda yang menjemput, sedangkan ajal Dia yang menjemput. Hidayah, ilmu, taubat Anda yang menjemput. Saya ulangi, hidayah, ilmu, taubat Anda yang menjemput, sedangkan ajal Dia yang akan menjemput paksa dirimu. Di atas mobil, sedang berjalan, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang tawaf, sedang sholat, sedang ruku, sedang berdiri, sedang tidur, Allah menjemput. Sulaiman dijemput ajalnya sedang berdiri, saudara sekalian. Sedang berdiri, Nabi Sulaiman dijemput ajalnya. Bukan sedang tidur, sedang berdiri.
Kuasanya Allah, tidak jatuh Sulaiman sampai terbangun masjid itu, dan tidak jatuh Sulaiman sampai habis tongkatnya dimakan rayap. Dijemput dalam keadaan berdiri mengawasi para pasukan. Berdiri meninggal, saudara sekalian. Berdiri dicabut nyawanya. Jadi jangan kira hanya duduk keadaan baru kita dicabut. Demi Allah, berdiri, berjalan, berlari bahkan. Seorang pelari meninggal dalam keadaan berlari. Seorang dokter meninggal dengan penyakit yang dia menjadi spesialis di penyakit itu. Seorang dokter, saudara sekalian. Kisah nyata. Meninggal karena penyakit jantung. Padahal dokternya spesialis jantung. Anda mau apa? Seorang yang kemudian divonis ajalnya sudah dekat, dirujuk dari suatu rumah sakit ke rumah sakit yang lebih besar di ibu kota. Perjalanan menuju ke rumah sakit berisi 7 orang, 1 sopir, 2 dokter, 2 suster, 1 satpam, dan 1 pasien. Dirujuk ke ibu kota. Karena di rumah sakit tempat dia dirawat, beberapa alat tidak memungkinkan untuk melakukan operasi. Perjalanan dirujuk, tabrakan, semua meninggal kecuali 1. Pasien. Semua meninggal kecuali pasien. Dokter 2 meninggal, suster 2 meninggal, penjaga meninggal. Yang selamat hanya siapa? Hanya pasien. Yang divonis apa? Ajalnya sudah dekat. Harus disegerakan menuju rumah sakit ibu kota. Tabrakan, mobil tabrakan, semua meninggal kecuali pasien. Semua terheran. Tapi begitulah ajal. Yang sehat belum tentu dia lebih lama meninggalnya dari yang sakit. Yang tua belum tentu lebih dulu dijemput dari yang muda. Yang sudah menikah belum tentu lebih dulu dijemput dari yang belum menikah. Tapi yang kasihan yang belum menikah. Demi Allah kasihan. Jangan ketawa. Gak boleh ketawa. Jomblo dilarang ketawa. Pokoknya malam ini jomblo gak boleh buka mulut. Diam. Berbulan-bulan dibully, berbulan-bulan dimotivasi, berbulan-bulan dinasehatin, gak nikah-nikah. Usia bertambah, muka tambah keriput. Kasihan para akhwat tuh, nungguin antum maju. Dikatain apa coba? Kecut, pengecut, sudah semua. Iya. Mubazir motornya. Coba, apa yang belum? Nunggu hari kiamat, subhanallah. Benar-benar ini para jomblo ini. Anak 7 tahun aja bisa mendahului kita, apalagi antum para jomblo. Gak ada yang tahu ajal. Segerakan menikah. Menikah itu sunnah kok. Dan menikah menjaga diri. Kenapa Anda takut? Serius. Ustaz, uang saya cuma 20 juta. Ya Allah, 10 juta aja banyak yang mau. Apalagi kalau sudah punya 20 juta. Ustaz, uang saya 2 juta. Tambahin sedikit, bos. Iya. Berapa, Pak? 2 juta kah? Saya bayar ke 100 ribunya. Iya. Biar antum tambah sisanya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini kehidupan ini subhanallah. Gak ada yang tahu. Singkat sekali, gak ada yang bisa memperkirakan dan memprediksi, ikhwah. Semua berjalan dengan cepat. Semua berjalan tanpa kita pernah mengetahui mana yang lebih dulu datang dan mana yang lebih dulu pergi. Tetapi ingat tadi yang saya sebutkan, hidayah, ilmu dan taubat tidak akan pernah datang dengan gratis. Anda yang jemput. Saya sampai bentuk komunitas sahabat hidayah. Tagline-nya memburu jejak hidayah. Buru, kejar, cari hidayah itu. Teman-teman hijrah, saya pembina di sahabat hijrah. Teman-teman saya selalu arahkan, hijrah itu Anda yang mulai, Anda yang akhiri. Kalau Anda sendiri yang mau berhenti berhijrah, ya berhenti juga hijrahnya. Tapi kalau Anda mau istiqamah di atas hijrah, meski Anda harus mengatakan, Ustadz, sampai kapan? Ya sampai Allah panggil kepadamu, adikku.
hambaku saatnya pulang. Sampai itu hijrah itu. Kapan sampai kapan Ustaz? Di antara mereka yang berhijrah bertanya, Ustaz sampai kapan saya harus begini? Saya bilang sampai Allah panggil saudara sekalian. Kalau Allah panggil berhenti pertanyaan Anda. Maka memulai sesuatu itu mudah ikhwas kalian. Yang sulit mempertahankannya sampai ajal menjemput. Itu yang sulit. Memulai hijrah mudah. Beristiqamah di atas hijrah sulit. Sampai husnul khatimah datang menjemput ikhwas kalian. Itu berat. Memulai hijrah dengan kehidupan yang baru itu mudah. Tetapi mati dalam keadaan hijrah, dalam keadaan istiqamah mempertahankan hijrah, itu yang sulit. Memulai menjemput hidayah, masuk komunitas, mudah saudara sekalian. Bertahan dalam komunitas, bertahan dalam halaqah Quran, bertahan dengan ustaz-ustaz, dengan liqa-liqa yang ada, pertemuan-pertemuan yang ada. Bosan, jenuh pasti ada. Kenapa? Karena syaitan masih tersebar. Seandainya syaitan juga terbelenggu, Anda boleh mengatakan saya bebas. Tetapi syaitan nyari teman di neraka saudara sekalian. Dia sudah divonis, cuma ditangguhkan, maka dia nyari teman. Bukankah itu janjinya kepada Allah? Dan Allah mengabulkan permintaannya. Ya Allah, akan aku goda hamba-hambamu, kata Allah. Silakan goda, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang beriman kepada aku. Nah saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanggungjawaban terberat kita ikhwas sekalian adalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada yang tersisa. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira akan aku ciptakan sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un, sedang kamu tidak akan dikembalikan kepada kami dan kami meminta pertanggungjawaban. Apakah kalian mengira diciptakan dan tidak dimintai pertanggungjawaban? Wallahi kalla wala. Tidak. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira mereka diciptakan tanpa dimintai pertanggungjawaban? Kalla. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui pertanggungjawaban terberat padahal saya baru muqaddimah. Saya baru masuk judul ini. Judul kita pertanggungjawaban terberat. Iya, lanjut dulu. 1 bulan saya nggak ngisi. Iya. Dari Turki, dari umroh. Iya. Masa antum nggak rindu sama anak? Iya. Boleh nambah nggak nih? Boleh nggak? Iya. Taib. Ya, lanjut ya, izin lanjut. Ustaz lanjut. Iya. Taib. Nah ikhwas sekalian, pertanggungjawaban terberat itu adalah mempertanggungjawabkan semua yang kita telah lakukan. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban juga meriwayatkannya. Kata Rasulullah SAW, perhatikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. An umrihi fima afnah, an jasadihi fima ablah, an ilmihi fima amila fih, au fima fa'al. Dalam riwayat yang lain, fima amila bihi, au fima fa'al. Wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Au dalam riwayat yang lain, ila aina anfaqahu. Dalam riwayat ikhwas kalian, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Perhatikan, tidak akan bergerak seseorang di antara kita, pergerakan kakinya akan terus berdiri dengan tegak seperti ini ikhwas kalian. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser ke kanan, tidak akan ke kiri, tidak akan ke depan, tidak akan ke belakang. Berdiri di tempatnya di hari kiamat. Semua kita akan berdiri pada satu tempat di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Sampai mereka ditanya dengan 4. Kalau mereka lolos, maka surga tempatnya. Kalau tidak, terpaksa harus dicuci di neraka. Dan Anda tahu, 1 hari di akhirat ikhwas kalian sama dengan 1000 tahun di dunia. Adakah di antara kita yang bisa hidup 1000 tahun di sini? Tidak ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu, sedikit. Jadi jangankan 1000 tahun saudara sekalian, 100 tahun pun rasa-rasanya mustahil kita akan hidup.
Maka Anda yang sudah sampai pada setengah dari usia yang dijatah oleh Rasulullah SAW, tahu dirilah. Dan Anda yang belum sampai juga tahu dirilah. Karena Anda yang lebih mengetahui apa saja yang telah Anda lakukan di masa lalu dan apa yang Anda lakukan di masa kini. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap nyawa, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk hari esoknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap nyawa melihat apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk hari esoknya. Agar setiap kita bermuhasabah, agar setiap kita mengevaluasi diri. 30 tahun saya hidup Ustaz, gak pernah saya ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, subhanallah. Ustaz, 30 tahun saya hidup Ustaz, tidak pernah saya terlambat sholat berjamaah. Ustaz, 30 tahun saya hidup Ustaz, tidak pernah saya dimintai pengemis kecuali saya berikan meski sedikit. Subhanallah, inilah prestasi-prestasi. Namun kebalikannya ikhwah, 30 tahun saya hidup Ustaz, demi Allah baru saat ini saya sholat maghrib di masjid. 30 tahun saya hidup Ustaz, demi Allah saya belum pernah namanya berpuasa sunnah. 50 tahun saya hidup Ustaz, baru sekarang saya merasakan nikmatnya salat. Dulu para salaf mengatakan, ada seorang salaf mengatakan, saya salat 40 tahun dan saya belum merasakan nikmatnya salat. Padahal dia berjamaah, padahal dia di masjid. Bayangkan, 40 tahun dia salat berjamaah, dia masih sulit mendapatkan kenikmatan salat. Fama balukum bihaula, maka bagaimana pendapat kalian bagi orang yang gak pernah berjamaah, gak pernah tepat waktu, gak pernah di masjid? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kenikmatan salat? Yang kata Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk selalu mengingatku. Kenapa? Karena kalau kita mengingat Allah, kita menjadi tenang. Bukankah Allah yang mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Lalu Allah menutup ayat ini yang mengatakan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan sebaik-baik pengingat kita kepada Allah salat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, idza fazi'a ila amrin fazi'a ila salat, idza hazamahul amr fazi'a ila salat. Bukankah dikatakan jika Rasulullah SAW menginginkan sesuatu, punya hajat terhadap sesuatu, atau sedang gelisah, atau sedang gundah, atau sedang terkena masalah, fazi'a ila salat, bersegera menuju salatnya, raka', wasajad, ruku dan sujud. Bukankah Allah mengatakan wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah, bersujudlah dan mendekatkah? Bukankah Allah mengatakan wa kum minas sajidin, jadilah engkau bersama orang-orang yang sujud. Sujudlah saudara sekalian, rasakan kenikmatan salatmu. Sujudlah ikhwah sekalian, rasakan keindahan rukukmu, kekhusyuan setiap gerakan yang ada dalam salat. Saudara sekalian, ketahuilah, tidak ada yang lebih mengetahui tentang kenikmatan itu kecuali orang-orang yang betul-betul mendalami dan menghayati bahwa hidupnya milik Allah. Maka semua kerjaannya, amalannya hanya untuk Allah. Bukankah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am? Kita mengumandangkan dan mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir
wa ana awwalul muslimin. Bukankah kita mengatakan dalam surah Al-An'am, qul inna salati, katakanlah sungguh salatku ya Allah, wa nusuki, sungguh seluruh ibadahku ya Allah, sungguh salatku, qul inna salati wa nusuki, sungguh seluruh ibadahku, seluruh salatku, seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, sungguh kehidupanku keseluruhannya ya Allah, ibadahnya, amalannya, muamalatnya, jual belinya, semua kegiatan dalam kehidupanku ya Allah, wa mamati, sampai nanti kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Hayati itu ikhwas kalian, hayati, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, sungguh ibadahku, wa mahyai, sungguh kehidupanku ya Allah, wa mamati, sungguh kematianku ya Allah. Seandainya nanti malam ini aku mati ya Allah, jadikan aku mati dalam keadaan berserah kepadamu, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam, bukan untuk siapa-siapa ikhwah, bukan untuk ustaz anda, bukan untuk kiai anda, bukan untuk ormas anda, bukan untuk golongan anda, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umir, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan untuk itulah aku diperintahkan ya Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku sungguh termasuk orang-orang yang mendahulukan Islam, dan aku termasuk orang yang dahulu mengikrarkan Islam, dan aku termasuk orang-orang yang kemudian berislam kepadamu ya Allah. Saudara sekalian, semua dipertanggungjawabkan, dan inilah pertanggungjawaban yang terberat, karena kita tidak akan bergerak, tidak akan berpindah di hari kiamat sampai kita lolos dari 4 pertanyaan tadi ikhwas sekalian. Pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang anggota tubuhnya, tentang semua jiwanya, semua raganya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang terlihat, mata, telinga, hidung, kulit, maupun yang tidak terlihat, hati, jantung, paru-paru, lambung, usus, semua akan ditanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka ini sebagai saksi di hari kiamat. Subhanallah. Dijadikan mereka saksi di saat itu, lisan dan mulut tertutup. Al-yaum nakhtimu, hari ini kami tutup kunci mulut-mulut mereka, dan kami persaksikan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, telinga mereka, mata mereka untuk menjadi saksi dan berbicara di hadapan Allah. Lisan terkunci saudara sekalian. Hari apa itu? Hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Hari apa? Hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan keadaan apa? Dengan keadaan hati yang bersih, hati yang suci. Saudara sekalian, pertanggungjawaban begitu berat, karena tidak hanya ditanya tentang usia, untuk apa Anda habiskan. Tidak hanya ditanya tentang badan, anggota tubuh, untuk apa mereka bekerja. Tanganmu kemana dia mencari rezeki? Apakah masih mencari yang haram, sedangkan yang halal luas? Apakah kemudian masih mencari yang haram, sedangkan yang halal terbentang luas, terbuka di mana-mana? Apakah kemudian kakimu masih melangkah ke tempat-tempat maksiat, sedangkan masjid-masjid Allah terbuka di saat azan berkumandang? Apakah kemudian matamu masih melihat yang haram, sedangkan yang halal banyak? Maka kalau belum punya yang halal, cari yang halal biar enak memandangnya. Apakah kemudian telingamu harus mendengar yang haram, sedangkan yang halal masih banyak? Ini masalah pertanggungjawaban saudara sekalian. Pertanggungjawaban terberat di hadapan yang maha bijaksana, di hadapan Al-Hakim, Hakim yang maha bijaksana. Bayangkan satu pahala dilipat gandakan 10, 700, 7.000, 700.000, bahkan lebih daripada itu. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa saja dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Tetapi Allah tidak melipat gandakan dosa saudara sekalian. Allah tidak melipat gandakan dosa. Satu dosa, satu hukuman.
Tidak seperti pahala satu amalan bisa 10, bisa 70, bisa 700, tergantung bagaimana Allah menilai keikhlasan seorang hamba yang mengerjakan amalan itu. Maka kata para ulama, wail, celakalah liman ghalabat wahdaniyatuhu asyaratuhu. Celakalah yang satu-satu-satu-satunya mengalahkan yang 10-10-10-10-nya. Saya ulang ikhwas sekalian. Wailun, celakalah liman ghalabat wahdaniyatuhu asyaratuhu. Celakalah yang satu-satu-satu-satunya mengalahkan yang 10-10-10-nya. Antum mengerti maksudnya? Antum faham maksudnya? Celakalah orang-orang yang dosanya tidak dibalas kecuali satu kemaksiat, satu dosa dibalas satu hukuman. Celakalah orang-orang yang satu dosa, sedangkan pahala dilipat gandakan 10-10-10. Celakalah mereka yang satu-satunya mengalahkan 10-10-10-10-nya. Bayangkan perbandingannya berapa? 9. Itu pun ketika ditimbang di akhirat, yang satu-satu masih lebih berat daripada yang 10-10-10. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal-qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah, apakah kalian tahu tentang hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari ketika manusia berterbangan seperti kapas. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung yang kuat kokoh terhambur, tercerai-berai. Fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun mereka yang berat timbangan kebaikannya yang 10 dikasih bonus 9 kita oleh Allah. Masa iya yang 9 ini, yang 10 ini dengan bonus 9 ini dikalahkan dengan yang satu karena terlalu banyaknya dosa dan maksiat. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun mereka yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup pada kehidupan yang kekal abadi di akhirat dalam keadaan kehidupan yang radiyah. Dia senang, dia ridha, Allah juga ridha. Tetapi kebalikannya ikhwah, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun yang ringan timbangannya, ringan karena enggak berisi, maka ringan, terangkat oleh dosanya. Wa amma man khaffat mawazinu. Kata Allah apa? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat terbaik bagi orang yang ringan amalan kebaikannya dikalahkan oleh dosanya. Padahal sudah dibonuskan 9. Padahal sudah dilebihkan oleh Allah, dilipat gandakan kebaikannya, masih aja dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang menyala yang sangat panas, yang siap membakar setiap orang yang lebih rendah amalan kebaikannya daripada amalan keburukannya. Lebih ringan. Karena ringan, kenapa ringan? Sedikit. Padahal sudah 10 masih kalah dengan yang 1. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Anda akan mengeluh di hadapan Allah? Kalla, Anda gak bisa. Karena Allah sudah berikan bonus, sudah lipat gandakan, sudah pertemukan Anda dengan orang-orang soleh. Masih bermaksiat? Silahkan. Masih menunda hijrah? Silahkan. Masih menunda taubat? Silahkan. Biarlah pertanggungjawaban itu Anda tanggung jawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Menutup ceramah kita ikhwas sekalian, perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Allah mengatakan, wa wudi'al kitab. Allah menceritakan tentang keadaan di hari akhirat. Kata Allah, wa wudi'al kitab. Dan nanti akan diberikan semua buku catatan
yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat kebaikan, Atid yang mencatat keburukan. Keduanya malaikat pencatat amalan. Tidak ada yang menzolimi satupun hamba Allah, karena mereka takut pada Allah. Tidak ada korupsi bagi mereka. Mereka tidak punya kepentingan. Mereka adalah hamba yang kemudian diciptakan dari cahaya, yang tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Raqib mencatat kebaikan. Jika kebaikan dia lipat gandakan sesuai dengan kriteria Allah. Jika Allah memerintahkan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 10. Dilipat gandakan 700, 700. 700 ribu, 700 ribu. 7 juta, 7 juta. 7 miliar, 7 miliar. Dan seterusnya. Tetapi Atid tidak boleh menambah apapun kecuali sesuai dengan dosa manusia itu. Dan Allah tidak menambah apapun. Anda akan mendapatkan dosa Anda di hadapan Anda nanti. Dan tidak ada yang ditambah. Adapun amalan kebaikan Anda berlipat-lipat. Tergantung dengan keikhlasannya. Maka seperti yang saya katakan tadi, celakalah bagi yang kemudian mendapatkan catatan dosanya lebih banyak daripada catatan kebaikannya. Padahal catatan kebaikan sudah dilipat gandakan dan catatan dosa belum dilipat gandakan dan tidak akan dilipat gandakan. Wa wudi'al kitab. Dibagilah buku catatan. Pinjam buku. Perhatikan. Wa wudi'al kitab. Ini catatan amalanmu Fakhrul Razi. Saya terima. Wa wudi'al kitab. Terbuka. Allah mengatakan, dan dalam ayat ini dalam surah Al-Kahfi dikatakan dan diceritakan bagi mereka yang banyak dosanya dan sedikit kebaikannya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kata-kata fatara itu berarti melihat. Al-mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mushfiqin itu mengeluh. Jadi kalau saya seakan-akan kalau orang yang mengeluh itu seperti ini, buka catatan tuh. Ya Allah, beneran gak ini? Astagfirullah, masa sih? Astagfirullah. Kapan? Oh iya, astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, tercatat. Ya Allah. Fataral mujrimina mushfiqin. Mereka orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat dosa, banyak maksiat di dunia akan melihat buku catatannya seperti saya melihat tadi, ikhwah. Mengeluh, kaget-kaget. Ya Allah, masa sih ya Allah ini kok ketahuan? Padahal dalam kamar nih Allah, malam-malam lampu kan mati. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah, ini internetnya nebeng teman ya Allah. Masih buka maksiat. Astagfirullah. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Anda percaya atau tidak ini Al-Quran? Buka sendiri ayatnya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dan diletakkanlah catatan amalan itu, telah ditutup dan dibagikan ke setiap pemiliknya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Fatara, mereka melihat. Lalu Allah kasihkan kisah dalam ayat ini tentang orang-orang yang mujrim, yang banyak dosanya, banyak maksiatnya. Mereka mengeluh, musyfiqin mimma fi, atas apa yang dia lihat dalam catatan itu. Apa yang terjadi, ikhwan? Masih dalam ayat yang sama. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun, sampai-sampai mereka mengatakan wa yaqulun, qala yaqulu, berkata, qul, katakan, qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang esa. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, sambil berharap kepada Allah. Ya wailatana ma li hadzal kitab, sambil mengharap kepada Allah, lalu kemudian mengeluh kepada Allah dan mengatakan, ya wailatana, celakalah kami. Ya Allah, celakalah kami. Ma li hadzal kitab, buku apa ini ya Allah? Catatan apa ini ya Allah? Ma li hadzal kitab, catatan apa ini ya Allah? Ini buku apa sih ya Allah? Kenapa mereka mengeluh? Kenapa mereka mengeluhkan catatan ini? Padahal catatan ini kan catatan mereka. Kenapa mereka mengeluhkan, ikhwah? Lanjutannya ada dalam ayat yang sama. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghira, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa mereka mengeluh dengan buku ini?
Karena buku ini tidak ada yang tidak tertulis. Buku ini sangat komplit, sangat lengkap. Mali hadzal kitab. Buku apa ini ya Allah? La yughadiru shaghira. Tidak ada yang kecil kecuali tercatat. Wala kabira. Tidak ada yang besar, dosa besar kecuali tercatat. Kecil tercatat, apalagi yang besar. Illa ahsaha. Kecuali tercatat dengan rapi. Jam sekian, detik sekian, menit sekian. Dengan ini, bersama ini. Waktu itu, Anda dengan ini, bersama ini, detik-detiknya dicatat oleh Allah. Tidak ada yang tidak tercatat. Rapih, yang nyatat malaikat. Bersih, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang nyatat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah. Suruh jaga surga ya jaga surga. Suruh jaga neraka ya jaga neraka. Suruh cabut nyawa ya cabut nyawa. Suruh catat kebaikan ya catat kebaikan. Suruh catat keburukan catat keburukan. Gak pernah tuh malaikat raqib bilang, Tit, gantian dong. Masa saya catat kebaikan terus? Atau Atit mengatakan, ya raqib gantian dong. Masa saya catat keburukan terus? Tidak. Karena mereka makhluk yang la ya'sunallah. Itulah kenapa malaikat tidak akan Anda temukan di neraka. Kenapa? Karena mereka makhluk terbuat dari cahaya yang Allah sucikan mereka. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah. Saudara sekalian, akhir ayat itu berkata, ketika kemudian mereka mengatakan, buku apa ini ya Allah? Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat illa ahsaha. Tercatat dengan rapi. Lalu kemudian Allah mengatakan, fawajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Fawajadu ma 'amilu hadira. Lalu mereka mendapatkan semua yang mereka kerjakan di dunia terdapat dalam catatannya. Fawajadu ma 'amilu hadira. Dan Allah tutup ayat ini, ikhwah. Dengarkan baik-baik kata Allah. Dengarkan baik-baik kata Allah setelah Allah memulai tentang buku catatan, tentang pengeluhannya orang-orang yang banyak dosa. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah, Tuhanmu, sungguh Tuhanmu, la yadhlimu rabbuka ahada. Sungguh Tuhanmu tidak menzolimi satupun di antara kalian. Dicatat rapih. Yang lakuin Anda, yang nyatat malaikat, yang akan buka nanti Anda. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan sungguh Tuhanmu tidak akan menzolimi satupun di antara kalian. Yang ngerjain Anda, yang dapat buku catatan Anda, yang buka Anda, yang mengeluh Anda. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan sungguh Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Saudara sekalian, pertanggungjawaban begitu berat, sedangkan kiamat sudah dekat, sedangkan amalan masih sedikit. Jemput hidayahmu, jemput taubatmu, perbanyak ilmumu, istiqamah di jalan Allah, perbanyak kawan-kawan yang saleh. Berusahalah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah, saudara sekalian, akan didapatkan bagi orang-orang yang membiasakan amalan-amalan kebaikan. Semakin banyak amalan kebaikanmu, semakin engkau terus berada dalam kebaikan, semakin engkau terus berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Seperti engkau hidup, seperti itu engkau akan dimatikan. Sebagaimana engkau hidup, seperti itu engkau dimatikan. Sebagaimana kebiasaanmu dalam kehidupan, seperti itu kebiasaanmu nanti akan dibangkitkan ketika setelah kehidupan. Sebagaimana engkau hidup, seperti itu engkau mati. Dan ketahuilah saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang lolos di hari kiamat nanti. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf pada antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa saling mendoakan, minta doa, berdoalah pada Allah. Doakan ustaz-ustaz kalian, doakan syekh-syekh kalian, doakan guru-guru kalian, dan doakan teman-teman kalian. Berdoalah, mendoakanlah dan minta doalah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.